Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofi Salsabila, NPM 257820884 dari kelas TRI 2C. Jadi di sini saya akan presentasi tentang database, yaitu di sini saya membuat studi kasus tentang sistem booking MUA atau makeup artist. Nah, jadi sistem booking MUA adalah arsitektur digital yang digunakan untuk mengatur pemesanan jasa makeup artist. Tujuannya untuk memastikan data klien, paket makeup, hairstyle, dan jadwal terekam dengan presisi tanpa bentrok jadwal. Selanjutnya di sini studi kasusnya itu dalam satu transaksi realita pelanggan tidak selalu memesan satu layanan tunggal. Jadi setiap pelanggan itu pastinya memiliki lebih dari satu pemesanan. Seperti yang di sini, yang pelanggan pertama itu Kak Sarah, yaitu dia memiliki 3 pemesanan. Seperti ini. Nah, jika ada 3 pemesanan seperti ini dalam satu orang, dia akan terjadi penumpukan data. Nah, seperti ini, kondisi dinamis ini memicu penumpukan data layanan dalam satu pesanan tunggal di dalam sistem. Selanjutnya, nah kita akan masuk ke studi kasus kita, yaitu di tahap 0 atau tahap unnormalized form, itu bentuk datanya masih mentah dan belum teratur. Ciri utamanya itu kolom masih memuat banyak data, banyak nilai, atau belum atomik. Nah, jadi seperti yang di sini, pada kolom yang di sini, paket makeup. Nah, di klien Sofi ini, paket makeupnya ada 2 nih dalam satu kolom. Seharusnya tidak boleh karena dia akan terjadinya ganda atau perulangan data atau perulangan nilai seperti itu. Nah, jadi data ini digabung dan tidak atomik. Data tersebut sangat sulit diproses, difilter atau diolah secara akurat oleh database. Nah, selanjutnya ke tahap 1, first normal form. Jadi, setiap kolom ini kita akan memaksa hanya memiliki satu nilai atomik. Tidak ada lagi data yang ganda dalam satu sel. Nah, tadi kan di klien Sofi ini paket makeupnya itu dia digabungkan. Nah, ketika kita di tahap 1 ini, kita sudah mulai memaksanya untuk memisahkan nilai-nilai tersebut yang tadinya 2 menjadi satu nilai dalam satu kolom. Nah, seperti yang di sini nih, di wisuda, party gitu. Nah, jadi data ini sudah atomik, namun muncul anomali baru, redundansi nama pelanggan ditulis berulang kali mengikuti jumlah layanan yang dipesan. Jadi nih, nama nama kliennya atau nama pelanggannya ini nih ada 2 nih jadinya harusnya satu saja agar tidak terjadinya em, nilai yang ganda seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua atau second normal form yaitu kita akan menghilangkan ketergantungan sebagian atau partial dependency. Data yang berulang dipisahkan ke tabel master mandiri dan dihubungkan dengan foreign key. Nah, jadi data yang tahap 1 ini kan dia masih kayak satu tabel itu masih banyak banget nih atributnya. Nah, dia masih digabung seperti itu. Nah, ketika di tahap 2 ini kita udah mulai em, memisahkan atau menghilangkan ketergantungan sebagian. Nih, kita akan membuat data membuat tabel mandiri agar tidak berulang datanya. Seperti yang di sini nih, kolom klien ini dia akan membuat table tersendiri gitu. Klien, paket makeup, hairstyle, booking, detail booking. Selanjutnya di tahap 3, third normal form, kita di sini menghapus ketergantungan transitif, memastikan setiap kolom non kunci bergantung sepenuhnya pada primary key. Nah, di sini kita masih ada ketergantungan di paket makeup, detail bookingnya, seperti itu. Nah, jadi kita akan menghapusnya dengan nih di sini kategori makeup sama paket makeup itu dia dibuat tersendiri agar tidak ada ketergantungan lagi seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke ARD-nya atau relasionalnya. Nah, di sini kita akan langsung buat
Yang pertama, entitasnya adalah klien. Klien, lalu atributnya kita lihat dulu. Klien, ID klien, yang pertama atributnya ID klien. Kal dia pakai nama rig, primary, ini 10 lagi sekaliannya. Oke, apply. Lalu atribut yang kedua ada nama klien, kayak cara aja 10. Oke, lalu yang kedua kita langsung buat yang apa, booking atribut booking ini yang pertama ada ID booking booking lalu dia pakai nama rig juga karena dia datanya itu berupa angka ya. Terus dia juga primary UID kita pakai 10 juga. Apply. Lalu yang atribut yang kedua ada ID klien. ID klien juga pakai nama rig. Ya, aduh. Nama rig 10. Apply, oke. Ini nggak gede-gede. Lalu di sini ada paket makeup. Nah, paket makeup nih yang di sini entity-nya adalah kategori makeup. Atributnya yang pertama ada ID kategori. Yang kedua ada nama kategori. Ini kita pakai varchar aja. Oke. Yang kedua kita masukin yang hairstyle dulu. Hairstyle hairstyle. Ini atributnya yang pertama ada ID hair, lalu ada nama hairstyle-nya, nama hairstyle-nya, hairstyle, desainnya ini pakai varchar aja dulu, primary UID. Apa ya? Udah pas. Oke, selanjutnya kategori
kategori makeup ini tadi udah belum ya? Oh, udah, kategori makeup udah. Oh, kita sekarang paket makeup aja. Paket makeup. Lalu atributnya itu terdiri dari ID paket, harganya, bisa nggak dipakai nama juga. Paket makeup, hairstyle, sama detail booking ya. Detail bookingnya ributnya yang pertama ID booking. ID booking itu dia pakai nama RIP dulu, lalu ID paket, ID paket, jadwalnya kita pakai date karena dia waktu ya. Nah, kita akan kasih relationnya dulu. Relationnya itu client one to many, lalu booking, aduh ini belum urut dah. Booking paket makeup di sini, lalu selanjutnya detail booking di sini, paket makeup di sini, lalu kategorinya di sini. Oke, relation dari booking ke detail booking itu one to many, lalu relation dari detail booking ke paket booking itu many to one. Aduh, salah. Hapus dulu. Many to one. Many to one. Oke. Lalu selanjutnya relation paket makeup ke hairstyle itu many to one. Lagi. Many to one. Nah, oke. Lalu selanjutnya hairstyle ke paket kategori makeup itu one to many. Lalu kategori makeup ke detail booking itu one to many. Nah, oke. Kita bakalan pakai engine relationalnya biar tahu engineer. Nah, seperti ini. Dia memuat informasi tuh. Dia pakai apa number, terus seperti apa.
seperti itu. Seperti ini nih. Karena dia apa kecil jadi susah membesarkannya. Jadi intinya tuh seperti ini. Ya tuh, ada detail-detailnya. Tuh, nah gini. Panjang ya deh. Nah, seperti ini jadinya. Oke, jadi udah jadi relationalnya itu klien one to many, klien ke booking one to many, dan lalu booking ke detail booking one to many, lalu detail booking ke paket makeup itu many to one, paket makeup ke hairstyle tuh many to one. Lalu hairstyle ke kategori itu one to many, lalu kategori makeup ke detail booking itu one to many. Jadi, kesimpulannya itu adalah normalisasi database adalah fondasi esensial bagi sistem booking MUA yang profesional melalui 3 tahapan terstruktur. Kita mencapai sistem yang pertama terorganisir dengan presisi, yaitu data lebih rapi. Lalu yang kedua bebas redundansi, yaitu dia tidak ada penumpukan data yang berulang. Lalu yang ketiga adalah scalable dan mudah dikelola. Database itu dia dapat di lalu database itu mudah dikelola untuk penambahan paket atau memodifikasi layanan di masa depan. Yang keempat ada relasi transparan. Jadi hubungan antar entitas berjalan dengan sangat jelas. Jadi dia mencegah anomali pada saat pemrosesan transaksi pelanggan. Jadi sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.